Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi balik lagi di channel Ride with Rado. Tapi kali ini kita bareng Azuma teman-teman, alias Aerox 155. Jadi hari ini random ride aja sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, sekalian bikin vlog. Dan yap, kayaknya hari ini kita motor di jalan, alias ngobrolin motor di jalan aja teman-teman. Motor apa yang kita obrolin nggak tahu, karena kita random aja sebenarnya hari ini. Karena memang konsepnya motor di jalan tuh ngobrolin motor di jalan, ya ngobrolin motor yang kita ketemu aja teman-teman. Jadi spontan aja gitu, dan sepengetahuan kita aja gitu, nggak perlu yang terlalu teknis atau terlalu mendalam soal bahas-bahas motornya. Jadi ya seadanya aja gitu. Selebihnya nanti teman-teman bisa tulis opini dan pendapat kalian di kolom komentar. Begitu teman-teman. Widih, ada apa nih? Ini mobil apa sih? Hino Nitro. Ini mau ngapain sih? Ngeri banget dah. Kita bahas apa ini aja ya? Supra X125 ya. Supra X125. Yap, ya udah, kita bahas Supra X125R itu. Jadi yang tadi itu kan Supra X125R yang generasi pertama dari Supra X125 teman-teman. Jadi ada sedikit memori juga sebenarnya saya sama motor Supra X125R, tapi yang stripingnya yang merah teman-teman ya, yang merah. Dan dulu saya sempat punya juga. Jadi waktu itu dibelikan sama orang tua ya, motor pertama sih kayaknya ya, motor pertama saat itu yaitu Honda Supra X125R yang stripingnya tuh ada putihnya. Yang kalian tadi itu yang generasi pertama yang stripingnya tuh kayak lambang inilah, lambang Honda gitu. Cuman ya, lambang Hondanya kan dia tuh abu-abu ya. Kalau saya waktu itu warna putih, ada putihnya, dan tulisan Hondanya tuh lebih besar dibandingkan yang generasi pertama. Ada apa nih? Ada ditutup ya? Kalau kita belok kanan kemana sih? Nggak tahu. Belok aja. Oke, lanjut lagi. Jadi saat itu sekitaran tahun 2007-2008 ya kalau nggak salah ya. 2008 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih teman-teman. Waktu itu saya pakai Supra X125R. Gimana ya? Saat itu kan tahun-tahun segitu tuh sebenarnya tahun-tahunnya dimana Yamaha lagi jaya-jayanya sih menurut saya ya. Karena saat itu kan Yamaha, ada perumahan juga sini. Keren perumahannya sini ya. Karena line up-nya Yamaha itu kan ada Jupiter Z teman-teman. Jupiter Z burung hantu saat itu. Itu parah sih, lakunya keras banget, kayak kacang goreng, kayak NMAX lah sekarang, kayak NMAX dan Aerox sekarang. Dulu tuh Jupiter Z. Dan saat itu ya namanya kita masih muda ya. Saat itu saya waktu pakai Supra X itu sering dikatain gitu loh. Ya bukan dikatain gimana-gimana, enggak juga. Cuman sering dibilangin, motor orang tua Supra. Motornya bapak-bapak gitu. Ya tapi mau gimana ya, namanya kita diberikan sama orang tua ya harus bersyukur aja saat itu ya. Dan yap, mesin 125 dari Supra X itu kan sama dengan mesinnya, kalau teman-teman ingat, Honda Kirana teman-teman. Jadi pertama itu kan 125 cc itu waktu itu dipakai itu di Karisma teman-teman. Kalau nggak salah nih teman-teman ya, Karisma terus bersamaan dengan Kirana. Apa Kirana itu bersamaan dengan Karisma X, saya lupa ingat teman-teman. Yang jelas saat itu mesin 125 cc Honda itu digunakan di Karisma, terus Honda Kirana, terus ada Karisma X. Jadi Karisma X itu
lebih dibuat ini sih, lebih dibuat agak ramping jika dibandingkan Honda Karisma yang generasi pertama. Kalau Karisma X itu dia lebih ramping aja. Sejujurnya sih saya lebih suka desainnya Honda Karisma X ya ketimbang Supra X125R, karena Karisma X itu dia tuh lebih tajam-tajam gitu teman-teman. Jadi kalau saat itu kan dibandingkan sama Kirana kan, Honda Kirana tuh lebih membulat-bulat ya. Ya mirip-mirip Honda Astrea lah sebenarnya Kirana itu. Lebih membulat-bulat, dan ya muncul Karisma X. Saya suka desainnya, lancip-lancip, runcing-runcing gitu, dan akhirnya muncul Honda Supra X125. Terus muncul dengan Honda Supra X125R dengan casting wheelnya. Dan yang paling saya suka tuh sebenarnya ini sih, warna yang HRC teman-teman, yang merah, biru, putih. Itu sempat dikeluarin juga saat itu di varian Honda Supra X125. Bentar, ini kemana sih tembusnya nih ya? Jujur guys, saya nggak tahu nih tembusnya kemana guys, tapi asik juga sih daerah pedesaan gini. Tempat riding, salah satu tempat riding yang saya suka lah, suasana seperti ini. Sampai mana tadi? Ya, yang warna tricolor Honda, warna Honda lah, Honda HRC. Itu saya suka, tapi malah yang di ini yang diberikan itu ya yang warna merah, tapi ya keren juga sih gitu, karena kan warna merahnya itu diambil dari warna Honda CBR 1000cc teman-teman. Saat itu ada Honda CBR warna ini, nah, jadi adaptasinya itu warnanya seperti itu teman-teman. Dan ya waktu itu kalau nggak salah Honda belum masuk juga ke kejuaraan nasional. Saya nggak tahu apakah sudah masuk apa nggak, saya lupa. Oh ternyata tembusannya mana ya? Kalau ke kiri kemana, kalau ke kanan kemana? Oke, ternyata tembusnya di sini guys. Pas sekali ternyata. Kebetulan juga mau lewat sini tadi. Dan saat itu saya tuh modifnya, hal pertama yang saya modif itu adalah ganti. Waktu itu pertama ya, namanya motor pertama ya, baru motor pertama, dan baru banget tahu tentang motor. Waktu itu saya minta dibelikan suspensi belakang yang ada tabungnya teman-teman. Entah saat itu tabungnya benar-benar berfungsi apa tidak, yang penting ada tabungnya. Dan warnanya saat itu tabungnya warna merah, dan saya ingat sekali waktu itu velgnya juga saya cat pakai pilok teman-teman. Waktu itu bawa motornya tuh ke bengkel, minta dibongkarin di bengkel. Terus ini akhirnya saya cat sendiri pakai ini cat kaleng gitu. Kita kan nyebutnya pilok ya di sini ya. Ya seperti itu. Ya catnya seadanya lah gitu. Nah, plus biasa aja. Ya hasilnya juga dibilang bagus, ya nggak bagus. Dibilang jelek, ya jelek juga gitu loh. Bentar guys, kita nyebrang dulu guys. Sebenarnya mau belok ke sana tadi, tapi karena rame sekali, rame sekali. Oke. Dan terus sempat juga saat itu saya downsize ya. Memang saya dari dulu tuh suka motor yang downsize depannya teman-teman, termasuk di Raido sekarang, terus di Azuma sekarang sama. Dulu tuh Supra X125R saya downsize juga depannya. Terus belakangnya juga saya tinggiin, gunain peninggi shock saat itu. Ya kalian teman-teman tahu lah, peninggi shock dulu kan belum ada lah, kayak RCB, terus kayak sekarang RPD atau apa. Dulu tuh kan kita terkenalnya POS ya, tahu nggak teman-teman? Part-part yang mereknya POS gitu, warnanya kan biru, ada kalau nggak biru ya silver gitu ya, kayak gitu. Dan saat itu saya pakai 2 peninggi shock teman-teman, saking saya tuh pengen banget punya motor yang nungging gitu. Lucu dah pokoknya dulu tuh.
Terus zaman itu lagi banyak-banyaknya pasang stiker teman-teman. Jadi stiker apapun yang kesannya berbau-bau otomotif saya pasang tuh di motor tuh. Jadi kesannya saat itu, mungkin kalau sekarang saya lihat motor saya tuh kayaknya ekek banget teman-teman. Karena ya kalau motor balap sih banyak sponsor, banyak stikernya, mereka tertata kan, jadi rapi gitu. Tapi kalau saya tuh dulu masangnya ekek teman-teman. Ih, terus aduh, saya bayangin sekarang tuh kayak kok bisa gitu ya, saya dulu masang stiker kayak gitu. Oh, asik kan di sini kan. Dulu nggak sempet kepikiran untuk namain motor, karena dulu tuh punya motor tuh mungkin nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang tuh saya tuh kan bener-bener jaga kebersihan motor, terus ngerawat motor juga sudah tahu. Kalau dulu tuh ya hanya sekedar punya motor gitu, hanya sekedar punya motor, suka motor. Terus ya namanya dulu kan masih dari orang tua ya, jadi segala part-part modifikasi itu ya kalau nggak dari orang tua ya dari mana lagi dulu kan. Jadi yep, itu salah satu cerita lah di balik motor Supra X125R saya dulu tuh, sebelum muncul Supra X125R yang ini. Itu kan, nah, itu generasi keduanya tuh. Itu keren. Itu baru menurut saya desainnya itu berubah banget teman-teman. Walaupun belakangnya masih sama kurang lebih sama dibandingkan dengan Supra X125R sebelumnya. Untuk ininya belakangnya itu masih sama, tapi untuk depannya itu sudah berubah teman-teman. Headlampnya sudah dual eyes gitu. Terus lampu bebekannya itu kan kita sebutnya shroud kiri kanannya itu bebekannya di sini ya. Bebekan kiri kanannya desainnya sudah berubah, sudah banyak tekukan-tekukan. Kalau Supra X125R yang pertama itu kan dia tuh lebih kayak membulat-bulat lah gitu desainnya. Kalau Supra X125 generasi yang kedua tuh sudah bagus desainnya, sudah inilah, sudah meruncing lah. Siapa lagi ya? Ada yang bilang dulu, oh ya bener kalian teman-teman, dulu kan Supra X125R tuh punya visor ya. Jadi dia tuh ada tambahan visornya kalau yang tipe R itu. Ya bener juga, dia tuh getar juga sih teman-teman. Waktu itu saya ngerasain juga, waktu itu ada suara getaran juga di bagian visornya saat itu. Makanya nggak heran banyak yang bilang kalau sekarang tuh Supra batok getar atau ya semacam itulah. Oh, di sana keren tuh. Kapan-kapan lah kita riding ke sana guys. Kayaknya asik. Terus apa lagi ya ceritanya di balik Supra X125R? Setelah Supra X, terus apa yang keluar? CS1. Tapi CS1 walaupun sama-sama 125cc, tapi CS1 mesinnya total baru ya. Dia ambil mesin dari Honda Sonic dulu. Oke guys, jadi kayaknya ngobrolin motor hari ini tentang Honda Supra X125R kayaknya itu aja sih menurut saya. Karena kalau dari soal teknis kita nggak bisa bahas terlalu jauh, karena saya juga belum nggak yang begitu paham soal teknikal di motor teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman pembahasan dari ngobrolin motor kali ini. Jadi singkat aja teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang ada punya pengalaman pernah pakai Honda Supra X125R, baik yang Supra X125R atau Supra X125D atau generasi Supra yang lain lah, nggak apa-apa,
tulis opini kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng aja di sini. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe teman-teman, karena di video ini, di channel ini maksud saya teman-teman, kita berusaha untuk memberikan konten-konten yang berkualitas dan harapannya bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, dan tentunya bisa menghibur juga teman-teman. Oke, thank you sudah nonton. Sehat selalu teman-teman, stay safe di jalan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.